Inilah beberapa alat scan ya. Yang ini Mukar ya, kemudian yang ini Dingsef, ini tabnya, yang ini ILM biasa ya, OBD2 biasa, kemudian ini OBD-Mat OM500 ya. Nah kalau yang ini Dingsef kemudian Mucar ini satu kelas ya, biasanya harganya di bawah 6 juta ya, 5 juta. Berikut ekstensi, kemudian tabnya, dan itu gimana tab dan softwarenya yang bikin mahal ya. Kalau misalkan Diag Pro, kemudian tabnya tab Huawei plus ekstensi itu kisaran 6 juta 7 juta ya. Ini Mucar juga bagus ya, cuman Mucar bukan software bawaannya, sudah di-upgrade ke Diag Pro. Nah, untuk informasinya silakan di komentar ya, nanti kita kasih tahu toko yang rekomendasi untuk mendapatkan alat scan ini ya. Kalau yang ini nggak begitu bagus ya, dia hanya connect di Honda rata-rata, dan ini hanya menggunakan aplikasi OBD2 ya, OBD2. Kalau untuk yang ini dua Mucar sama ini Dingsef, dia sekelasnya ke Diag ya. Kemudian iDiag Mini itu lebih murah lagi. iDiag Mini itu kalau nggak salah 4 jutaan plus tab Advan ya. Kalau misalkan tabnya yang Huawei ya lebih mahal lagi. Oke, pokoknya nanti kita kasih tahu rekomendasi toko mana kita memperoleh alat ini, silakan di kolom komentar. Oke, untuk teman-teman semuanya mekanik-mekanik pemula, apabila ingin mempunyai satu alat scan tool ini ya, alat scanner untuk menganalisa kesalahan kode DTC di unit-unit sekarang ini ya, zaman sekarang, bisa di komentar di kolom komentar ya. Insya Allah penjualnya juga amanah, kemudian aman. Pokoknya rekomendasi ya, rekomendasi. Silakan di komen di kolom komentar, nanti kita kasih arahan untuk pembeliannya harus kemana. Oke. Andika Motor, channelnya seputar otomotif, Pandeglang, Banten, Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya, salam sehat untuk semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan di segala bidang urusan aktivitas keseharian kita, tentunya di bidang dan profesi kita masing-masing. Nah, kali ini kita akan membahas tentang satu alat ya, satu alat untuk mendeteksi kerusakan unit atau mobil, apalagi kalau misalkan terjadi engine check menyala. Nah, engine check menyala itu adalah peringatan ya, peringatan bahwa si unit ini terjadi masalah atau trouble. Tentunya di bagian sensor-sensor ya, entah itu sensor MAF, kemudian sensor oksigen juga, kemudian aktuator seperti koil, terjadinya pincang. Nah, itu bisa terdeteksi ya, terdeteksi secara real, apalagi kalau kita bisa melihat live data streamnya. Oke, inilah alatnya guys ya, alatnya scan tool. Scan tool ini dulu kalau nggak salah kita beli hampir 7 juta ya, karena ini menggunakan software Diag Pro. Banyak scan-scan yang murah di pasaran, yang cuman bisa hanya cek di bagian engine, nggak keseluruhan, misalkan di bagian body kemudian sasis, itu nggak bisa ya. Tapi kalau untuk yang engine pro ini, engine pro lagi, untuk scan tool software Diag Pro ini yang menggunakan tab atau sejenisnya, ini bisa melihat live data stream ya, baik itu di sasis, kemudian di body, kemudian di engine, airbag, SRS, kemudian ABS, kemudian engine-nya juga, kemudian di bagian cluster. Nah, itu bisa terdeteksi ya. Makanya untuk teman-teman semuanya, khususnya teman-teman mekanik dimanapun kalian berada,
tetap semangat kita belajar. Banyak kok teman-teman, saudara-saudara kita, mekanik-mekanik kita yang senior ya, banyak bisa kita untuk berdiskusi, kemudian tanya ya, karena cari ilmu itu kan nggak terbatas ya, nggak terbatas, siapapun bisa, yang penting ada kemauan, seperti itu. Nah, alat software atau scan tool ini tentunya berbayar ya, berbayar. Ada yang 1 tahun, kemudian ada yang dikasih bonus juga 2 tahun, kemudian update, yaitu bisa nggak update pun nggak apa-apa, cuman resikonya kalau nggak update kita nggak bakal connect ke unit-unit yang terbaru ya, seperti itu. Nah, sekarang kita tentunya harus paham apa yang namanya misalkan knock sensor, kemudian speed sensor. Nah, itu harus paham ya, intinya aja guys, intinya aja yang sering kita jumpai seperti sensor MAF, sensor MAF, kemudian ignition coil, kemudian O2 sensor. Nah, itu sering terjadi kacau atau error ya, karena usia pemakaian juga. Oke, ini untuk alat ini sangat penting sekali ya, penting sekali untuk teman-teman semuanya, teman-teman mekanik. Diusahakan untuk zaman now, zaman sekarang ini, kita harus punya scan kayak gini ya. Jadi jangan asal main tebak, jangan asal main kira-kira. Nah, itu nggak boleh. Kalau misalkan engine check menyala, kita kan repot ya, repot untuk mendeteksi apakah dari speed sensornya, apakah dari O2 sensornya, apakah input output dari sensor MAF nya juga error, apakah terjadi error di bagian ECU, terus di ABS, kemudian di airbag. Nah, itu bisa terdeteksi. Oke, ini sangat lengkap sekali ya, sangat lengkap sekali. Dan menurut aku sih, untuk harga 7 juta itu sangat terjangkau sekali ya, sangat terjangkau sekali. Jadi jangan sampai bilang nggak ngerti atau nggak paham, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Kita bisa sharing ke teman-teman kita, banyak kok, banyak teman-teman kita, senior-senior kita, mekanik-mekanik handal yang baik, yang suka berbagi ilmu, banyak sekali. Oke, sebentar kita lihat, sedang memproses ya. Nah, ini untuk Xenia 13 tahun 2014, Avanza Xenia Grand Max Terios, itu hampir mirip sama ya. Untuk VVTi aktif. Nah, seperti ini contohnya ya, VVTi ini ada di 35 derajat. Nah, itu kan ada di buku manualnya, panduannya harus berapa standarnya, kemudian maksimalnya berapa, minimalnya berapa, itu ada ya di buku panduan ya. Kalau misalkan kita mau belajar ya pasti bisa, pasti bisa. Throttle position sensor itu untuk TPS ya, yang ini nih. Throttle position itu berarti 9,41% ya, buka tutup si koinnya itu ya. Nah, sekarang di 9,41. Untuk apalagi guys, VTI normal. Kita lihat lagi ke bawah. Pokoknya yang penting kita mau belajar ya, yang penting kita mau belajar. Jadi jangan sampai ada kata nggak bisa, jangan sampai ada kata nggak bisa ya, semua pasti bisa. Nah, untuk water temperatur ada di 83 derajat Celcius yang ini nih. Nah, ini perlunya kenapa? Kalau misalkan kita udah melakukan turun mesin, overhaul, kemudian kita Ryan ya, tentunya kita harus melihat live data streamnya, takut kecolongan di suhunya. Itu sering sekali kita lakukan ya, sambil Ryan. Dan Ryan itu bukanlah hanya untuk meringankan mesin ya, Ryan itu sebenarnya untuk mengecek
mungkin masih ada kebocoran oli, kemudian terjadi kebocoran air. Nah, itu yang namanya Ryan. Sekiranya sudah aman, sudah kita cek baik itu baut-bautnya, kemudian arah dan alur wiring kabelnya, setelah terasa aman baru kita rilis seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita punya scan kayak gini kan enak, mungkin ada engine check yang menyala, ada soket yang belum terpasang kah, ada kabel yang putus kah, kemudian ada sensor yang patah kah, itu bisa ketahuan ya, bisa terdeteksi. Oke, jadi dibiasakan ya, dibiasakan kalau misalkan udah melakukan overhaul atau turun mesin, dibiasakan kita scan ya. Kita menggunakan scan untuk mengecek, paling inti itu mengecek engine check. Kalau misalkan engine check nggak ada masalah, nggak nyala, berarti oke. Nah, di situ kita lihat temperatur ya, temperatur engine coolant temperatur. Biasanya kalau untuk normalnya itu di 95 atau 96 derajat Celcius. Si termostat itu akan terbuka, kemudian si extra fan atau kipas elektriknya itu akan berputar. Masih banyak yang keliru ya, masih banyak yang keliru. Kemarin kita menjumpai satu unit APV, Suzuki APV, dikira si mekanik itu si extra fan itu selalu berputar ya, makanya langsung di damper ke relay ya. Itu nggak boleh ya, makanya disitulah kebodohan karena nggak mau belajar ya, karena nggak mau belajar. Kenapa? Intinya kerja dengan gimana cara dia sendiri itu nggak bisa. Kita harus tetap belajar, harus tetap saling dukung, berteman, jangan sombong ya. Intinya jangan sombong guys, jangan sombong, jangan malu ya, jangan gengsi ya. Intinya kita tetap selalu berusaha gimana caranya kita memperbaiki kinerja kita dari hari ke hari sampai kita benar-benar bisa menguasai seperti itu. Oke, ini hanya untuk ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol iseng, khususnya kita memberikan sebuah info ke mekanik-mekanik pemula ya. Kalau yang senior-senior lewat aja dulu, lewat ya, karena kita lagi bareng-bareng belajar. Oke ya, jadi seperti ini ya. Nah, ini banyak sekali di buku-buku manual seperti long fuel trim bank untuk apa, kemudian low rev for egg star itu apa, banyak ya. O2 sensor signal range, kemudian output volt di 0,73 volt. Nah, ini normal ya, jadi nggak boleh melebihi dari 0,5 ya, itu nggak boleh. 0,9 itu nggak boleh melebihi sampai dari 0,9 ya, contohnya seperti itu. Nah, ini kan 0,12 ya, jangan melebihi 5 volt, maksudnya jangan melebihi 5 volt ya, mohon maaf, jangan melebihi 5 volt. Kalau 0,72 kan itu berarti kurang dari 1 ya, mohon maaf. Nah, seperti ini. Jadi untuk menjadi sarana kinerja kita itu menjadi mudah ya, menjadi mudah, baik, profesional, karena kita tahu live data streamnya yang sedang berlangsung, yang sedang jalan ya, baik di keadaan mesin engine sedang dingin maupun engine suhunya sudah tercapai, seperti itu guys. Oke, jadi intinya pentingnya alat scan itu untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan trouble di bagian engine, ABS, kemudian sasis, body ya, itu penting sekali ya untuk zaman sekarang. Makanya saya sarankan untuk para pemula, ayo belajar bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng. Kalau misalkan ada yang berminat, bisa komentar di kolom komentar ya, untuk Om dimana cari alat scannya yang amanah, kemudian yang bagus, terjamin. Nah, bisa kita kasih info. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor pamit undur diri, masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia.
Andika Motor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.